Saya sebagai penyangga Penyangga? dari tanah Jawa. Oh, Akbar. Nanti kalau penyangganya ke sini ada yang jaga nggak? Masih terjaga. Oh, masih terjaga. Alhamdulillah. Takutnya Anda ke sini ada tanah Jawa yang ambles lagi. Iya. Seandainya ada tugas demikian, saya dengan senang hati melakukan. Wah, ya jangan dulu, nanti tunggu tugas turun saja. Sebelumnya, saat ini menjelang tahun ke-15 sejak pertama kali muntahan lumpur Lapindo terjadi. Tiba-tiba saja lumpur Lapindo berubah wajah. Dari yang awalnya dianggap tragedi kemanusiaan dan ekologi menjadi cahaya baru. Ini semenjak temuan kandungan lumpurnya yang konon bisa menjadi senjata bagi Indonesia dalam perang dagang dunia. Hal itu terungkap dari penemuan-penemuan baru tentang kandungan lumpur dan manfaatnya. Apa saja itu? Bagaimana bisa dikatakan bermanfaat? Dan seberapa besar potensi berubahnya tragedi ini menjadi cahaya baru? Terkait itu semua lumpur yang ada di Sidoarjo itu tanah yang keluar itu memang dari dasar tanah itu Sidoarjonya atau memang ada sumbernya di lain tempat itu? Ada sumber di lain tempat, Oh, ada sumbernya. di lain sisi dari tanah Pulau Jawa. Di lain sisi dari Pulau Jawa. Iya, Oh, sumbernya maksudnya ada di Pulau Jawa. iya, di sebelah lain dipindahkan ke Sidoarjo. Memang awalnya di daerah mana itu sumbernya? Kita mulai dulu dari kilas balik singkat perjalanan semburan lumpur ini. Tahun 2006, semburan dimulai sejak Lapindo Brantas Incorporated tidak becus dalam proses pengeboran. Semburan lumpur panas disertai gas ini terus membesar dan meluas, hingga menenggelamkan area pemukiman dan lahan pertanian. Skema penyelesaian masalah sudah banyak diupayakan dan direncanakan. Yang dijalankan hanyalah pengalihan aliran lumpur ke Selat Madura. Merugi banyak, Lapindo pun berutang kepada pemerintah atas dana talangan untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak. Utang Lapindo kepada pemerintah ini mencapai angka 1,91 triliun rupiah. Untuk update mengenai ganti rugi ini, Tirto melaporkan bahwa pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isah Rahmawarta, mengizinkan utang ini dilunasi memakai aset yang mereka miliki. Sejauh ini, Lapindo baru membayar sekitar 5 miliar rupiah. Dan perhitungan nilai aset yang dimiliki Lapindo masih sementara dilakukan. Kalau cukup untuk membayar utang, pemerintah akan menerima. Lantas, kalau memang utang sudah lunas, bagaimana dengan lumpurnya? Selesaikah masalah? Itu lumpur mau diapakan dan dikemanakan? Mengutip iNews, lumpur Lapindo mengandung logam tanah jarang. Hal ini diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Mereka melakukan survei dan pemetaan potensi mineral atau LTJ atau Rare Earth Element. Sidoarjo adalah salah satu dari 28 lokasi yang teridentifikasi. Yang potensi LTJ-nya terbanyak berada di Pulau Sumatera, yakni 16 titik. Disusul Kalimantan dengan 7 titik, Sulawesi 3 titik, dan Jawa dengan 2 titik potensi. LTJ adalah logam andalan dunia, dan mengutip CNBC, jika Indonesia turut mengembangkan potensi LTJ, maka itu sangat menguntungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Muslim Zakat. Terima kasih untuk seluruh semua para muslim zakat yang berada. Kami ucapkan
ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di satu video yang kami unggah sedulur pada bentuk zakat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya teman saya mengucapkan, dan insyaallah hari ini kita akan mencoba melihat suatu fenomena ini yang sudah lama terjadi, yaitu lumpur lapindo ya. Saudara kami juga pernah mediasi terkait lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo itu, menggali keterangan dari sejumlah gaib. Nah ini banyak sekali berita ya dari Indonesia khususnya terkait kandungan lumpur lapindo. Ini katanya ada kandungan yang hanya ada satu-satunya di Indonesia, dan kandungan lumpur yang ada di lumpur lapindo ini adalah kandungan yang berharga atau sangat langka gitu. Tapi belum diresmikan oleh para peneliti yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan mencoba mengungkap, melihat dari sudut pandang gaib tentang lumpur lapindo. Dulu juga pernah kita mengungkap sebenarnya lumpur lapindo, dan ada kejadian yang wanita yang dibunuh atau hilang itu. Dulu kita sudah pernah, teman, belum pernah kita mengungkap isi kandungan dari lumpur lapindo ini dari sudut pandang gaib. Setelah pada waktu zakat bahwasanya nanti kita berdialog dengan Mas Jin harus disaring lagi kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ikhram perkebaran atau alasan agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang Yang Nurjayani Nirwana, benteng itu tidak ada semua keluarga yang ada di rumah ini cari dari Sang Yang Nurjayani. Hanya energi yang sebenarnya bisa masukkan ke diri. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang Yang Nurjayani Nirwana, saya minta hadirkan salah satu sesepuh yang mengetahui tentang isi kandungan lumpur lapindo, benar atau tidaknya ada bahan yang sangat langka di dalamnya. Sang Yang Nurjayani Nirwana, saya minta hadirkan salah satu sesepuh yang mengetahui tentang isi kandungan lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Sang Yang Nurjayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya Sang Yang Antaboga. Sang Yang Antaboga. Iya. Sang Yang Antaboga. Jadi yang kenal mungkin namanya tuh teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, Sang Yang Antaboga. Anda dari golongan apa? Dari golongan jin. Saya jin. Oh ya, mohon maaf Sang Yang Antaboga sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya. Tadi waktu kesini lagi ngapain? Waktu dipanggil kesini? Saya sedang mendapatkan tugas. Buat saya mohon maaf jadi ganggu tugas Sang Yang Antaboga ini. Mohon waktunya ya Sang Yang, mohon maaf.
Silakan dengan senang hati. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sang yang Antaboga ini lagi diberi tugas apa? Saya sebagai penyangga Penyangga. dari tanah Jawa. Oh, Akbar. Nanti kalau penyangganya ke sini ada yang jaga nggak? Masih terjaga. Oh, masih terjaga. Alhamdulillah. Takutnya Anda ke sini ada tanah Jawa yang ambles lagi. Iya. Seandainya ada tugas demikian, saya dengan senang hati melakukan. Wah, ya jangan dulu, nanti tunggu tugas turun saja. Tapi nggak pengaruh kan sang yang kesini tentang tugas yang dijaga? Tidak. Tidak ya, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang ambles tanggung jawab. Oh no. Dulu ada yang penjaga dari Di mana? Oh, selain Anda, sang yang Antaboga masih ada lagi? Ada penjaga di masing-masing pegunungan. Oh, di masing-masing pegunungan ada. Iya. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Ini saya mewakili teman-teman, mewakili semua masyarakat Indonesia ingin menanyakan sang yang Antaboga terkait lumpur yang menyembur yang sudah lama bertahun-tahun yang ada di Sidoarjo. Iya, Itu adalah sebuah kisah yang direncanakan. kisah yang direncanakan. Iya, Maksudnya kisah yang direncanakan, siapa yang merencanakan? beliaulah untuk Mempersiapkan akhir zaman. Ada hubungannya dengan akhir zaman. Iya, Memang apa hubungan lumpur lapindo ini? Kejadian yang terjadi di Sidoarjo itu hubungannya dengan akhir zaman, ada hubungannya itu bagaimana ceritanya? Kalau boleh dijelaskan, sang yang Antaboga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak menyalahi aturan saya. Iya. Semoga diizinkan dan semoga diridhoi apa yang kita bicarakan ini. Ya, kejadian akhir zaman sudah sedang dipersiapkan. Ya, memang sudah dipersiapkan. Dari sisi kejahatan dan sisi kebaikan akan selalu berbenturan. Iya. Dan pecahnya pipa adalah hasil dari sebuah pertarungan. Hasil sebuah pertarungan. Dan sejatinya itu untuk memperdaya iblis. Memperdaya iblis. Ya. Iblis menyangka dengan menyemburnya lumpur itu akan membuat sengsara manusia dan sesat manusia. Terus yang terjadi? Tapi dia tidak mengetahui bahwa isi dalam kandungan lumpur itu akan digunakan untuk sumber energi di masa depan. Di saat tidak ada lagi energi
energi yang ada di muka bumi ini, energi itu yang akan digunakan. Berarti iblis itu mengira lumpur itu akan membawa banyak bencana, tapi ternyata di kandungan lumpur itu ada sesuatu yang berharga. Berarti benar yang peneliti manusia itu mengira-ngira itu ada kandungan yang sangat langka. Berarti rencana Allah lebih indah ternyata di balik itu semua ya. Semoga tidak menyalahi aturan saya. Insya Allah semoga diridhoi obrolan kita. Nah, terkait itu semua lumpur yang ada di Sidoarjo itu tanah yang keluar itu memang dari dasar tanah itu Sidoarjonya atau memang ada sumbernya di lain tempat itu? Ada sumber di lain tempat. Oh, ada sumbernya di lain sisi dari tanah Pulau Jawa. Di lain sisi dari Pulau Jawa. Iya. Oh, sumbernya maksudnya ada di Pulau Jawa. Iya, di sebelah lain dipindahkan ke Sidoarjo. Memang awalnya di daerah mana itu sumbernya? Dilarang untuk melajang. Iya, mohon maaf kalau itu. Iya, saya tidak berani kalau itu tidak dilakukan. Itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Iya sih. Mohon maaf kalau itu tidak perlu ditanyakan. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Oh, berarti apa yang didapat oleh manusia, diteliti oleh manusia itu sedikit ada arah ke situ ya? Iya. Alhamdulillah. Dan energi saat itu lebih berharga dari emas permata. Oh, lebih berharga dari itu. Itu bisa dimanfaatkan oleh semua manusia. Semua manusia. Saya pernah mendengar mungkin ya, dari salah satu sahabat kami yang sedang menjalankan spiritual itu pernah didatangin oleh orang tua dan pakai tongkat, dan orang tua itu menyampaikan suatu saat semua seluruh negara di dunia ini akan berbondong-bondong ke Indonesia. Apa ada hubungannya dengan itu? Iya. Apa ini dibutuhkan oleh semua negara? Semua negara akan tertuju ke Nusantara. Karena Nusantara ada pusat peradaban. Sebenarnya itu tidak disangka-sangka ya. Di balik itu semua rencana Allah memang ada hikmah yang sangat luar biasa di balik itu semua. Ada pesan untuk kami yang terkait persiapan untuk masyarakat Indonesia menghadapi. Ya, saat ini pasukan Dajjal sedang bersiap untuk merebutnya. Oh, berarti pasukan Dajjal mengetahui ini semua? Ya, semua orang mengetahui itu. Mereka masuk ke manusia dan memberi ini ya, ingin menguasai ya. Ya, berarti kita harus bersiap-siap juga berarti. sama halnya dengan pasukan Sang Yang Nurjaya. Ya. Ya. Intinya umat muslim di Indonesia itu ya harus cepat-cepat mendekatkan diri pada Allah SWT untuk menyiapkan fase-fase di zaman-zaman saat ini, walaupun semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Ya, ingatlah, kejayaan sebuah peradaban bermula dari timur. Dari timur negara Indonesia atau timur negara di luar Indonesia? Timur tanah suci.
Saudi maksudnya. Apa akan kembali ke sana? Bermula dari timur akan kembali ke sana. Iya, kerajaan tanah suci Arab Saudi ya. Allahu Akbar, subhanallah. Ada lagi pesan untuk kami? Belum ada tugas lagi. Kurang tugas lagi. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja udah lebih dari cukup untuk kami. Dan mohon maaf, saya khawatir pertanyaan saya, apa yang saya tanyakan itu masih tidak boleh diungkap secara umum. Takutnya jadi banyak orang atau manusia yang salah mengartikannya nanti. Jadi itu saja ya dialog kami. Ya, insya Allah pesan-pesan Anda. Dahulu kala Apa itu? aku pernah membelah Andalas dengan Jawa. Pernah membelah alas Jawa. Sumatera dengan Jawa memisahkan. Oh, Akulah yang memisahkan. Suatu saat iya. akan ada yang terpisah. Akan ada terbelah lagi. Kok saya jadi merinding ini? Cuma itu pesan saya. Akan ada yang terbelah lagi. Dulu Sumatera sama Jawa. Setelah ini pesan. Jawa dan Madura sudah. Jawa, Sumatera. Ya, ya. Terima kasih. Insyaallah akan kami lebih berhati-hati dan waspada terkait itu semua. Kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ya beri peringatan ke kami, ke umat Muslim sebelum tanah turun perintah tanah terbelah. Kasih peringatan ke kami, tidak apa-apa. Apa simbol-simbol atau sinyal? Alam selalu memberikan tandanya. Oh, lewat alam ya. Ya. Apa jangan-jangan yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya tentang ramalan tanah Jawa terbelah? Itu hanya sebuah ilham. Ilham. Ya, Berarti kalau ilham itu memang dari yang kuasa ya. ya. Subhanallah. Ya. Ya sudah. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, mohon maaf saya mengganggu tugas Anda. Ya, silakan kembali bertugas. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walau bisawab kebenaran terpilih Allah Subhanahu Wa Taala terkait lumpur lapindo. Memang dari tadi yang jin yang berbicara itu ada sesuatu yang sangat berharga dalam kandungan itu, dan memang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Jadi wajar, kalau menurut saya wajar suatu saat Indonesia akan menjadi seperti bahan rebutan ya, karena bahan itu, material itu hanya ada di Indonesia dan dibutuhkan oleh semua negara. Jadi Indonesia akan menjadi rebutan. Jadi persiapkan kita semua, khususnya Muslim di Indonesia, agar lebih memperkuatkan tali silaturahmi, memperkuat kesadaran satu Indonesia, satu bangsa, cinta mati NKRI. Mungkin saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.